Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kisah yang mau aku bahas kali ini benar-benar sedih banget dan bikin nyesek gitu ya. Karena kalian bayangin aja seorang ibu tiba-tiba suatu hari harus kehilangan anak-anaknya yang dia sayang, yang dia cinta, yang dia urus dari kecil. Aku pun sebagai seorang ibu kayak bisa ngerasain banget gitu ya perasaannya kayak gimana. Frustasi, sedih, dan pasti ngerasa aduh apa nih yang harus aku lakuin supaya anak-anakku kembali, apa aja dilakuin deh, yang penting anak-anaknya bisa ketemu, bisa balik lagi gitu. Nah kali ini aku bakal ceritain ke kalian gimana perjuangan seorang ibu ini untuk mendapatkan anak-anaknya kembali, yang ternyata penyebab dia kehilangan anak-anaknya pun adalah hal yang pastinya nggak disangka. Setelah banyak banget pengorbanan yang dia lakukan, apakah akhirnya dia berhasil bertemu dengan anak-anaknya, membawa kembali pulang anak-anaknya, ataukah dia akhirnya harus ikhlas menerima kenyataan kalau dia ya udah nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa bersatu lagi sama anak-anaknya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang wanita asal Inggris yang bernama Alison Lalique. Semuanya dimulai pada tahun 1989. Jadi tahun itu Alison dan abangnya yang bernama Darren, mereka berdua liburan bareng ke Yugoslavia. Yugoslavia merupakan satu negara yang ada di sebelah tenggara Eropa ya teman-teman. Singkat kata, pada saat berlibur ke sana, Alison dan abangnya pergi ke sebuah bar, dan di dalam bar itu mereka bertemu dengan seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya Alison, yaitu seorang pria bernama Ramirez Lalique. Mereka kenalan, mulai deket, menjalin hubungan, dan pada akhirnya memutuskan menikah pada tahun 90. Setelah menikah, Alison dan Ramirez tinggal di kampung halamannya Ramirez yang berada di perbatasan Bosnia. Di desa itu penduduknya nggak banyak ya teman-teman, dan desanya juga desa yang kecil aja. Tapi setelah 6 bulan tinggal di sana, mereka memutuskan untuk pindah ke Inggris lagi. Mereka pindah ke Liverpool, dan di sana mereka membeli sebuah rumah. Gak lama setelah itu Alison melahirkan anak pertama dan keduanya, 2 orang anak perempuan yang cantik yang diberi nama Rebecca dan Samantha. Saat itu Ramirez kelihatan baik dan sayang banget sama Alison dan kedua anak mereka. Tapi pada tahun 92 ada perang sipil, perang antar saudara di Yugoslavia, dan karena abangnya Ramirez itu adalah seorang tentara di sana, dia ikut berperang juga tuh teman-teman. Ramirez nggak mau tinggal diam, dia pun balik ke Yugoslavia dan dia membantu abangnya, dia juga ikut berperang. Tapi karena hal ini akhirnya Ramirez dan Alison bercerai pada tahun 95. Terus 2 tahun kemudian Ramirez datang ke Inggris, dia minta izin sama Alison untuk bawa kedua anaknya. Katanya sih mau diajak liburan ke Jerman nih. Sama Alison akhirnya diizinin dong, karena dia berpikir, oh ya udah kalau emang mau diajak liburan mungkin anak-anak juga bisa seneng gitu kan, liburan ke Jerman segala macam. Diizinin lah sama Alison, si Ramirez bawa kedua anaknya pergi. Tapi ternyata Ramirez ini berbohong. Ramirez bukannya bawa kedua anaknya liburan ke Jerman, tapi dia bawa kedua anaknya itu balik ke kampung halamannya. Semenjak saat itu Ramirez nggak pernah lagi membawa Rebecca ataupun Samantha untuk balik ke Inggris bertemu dengan ibunya. Alison pastinya khawatir banget ya di Inggris berhari-hari loh. Kok anak-anaknya belum pulang juga, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan guys. Dia terus coba hubungi Ramirez, dia teleponin Ramirez tapi nggak diangkat-angkat juga. Dia nggak ada komunikasi sama sekali dengan Ramirez. Yang pastinya ini bikin seorang ibu khawatir banget ya. Anaknya kenapa gitu? Apakah mereka baik-baik aja atau ada sesuatu yang terjadi atau gimana? Gila sih, ini aku nggak ngebayangin perasaannya kayak gimana ya. Gusarnya tahu anaknya pergi tapi nggak tahu anaknya kemana, ada di mana, keadaannya kayak apa. Tega banget ya suaminya ini ya, mantan suaminya ini. Sampai akhirnya setelah 4 bulan Alison kehilangan anak-anaknya, dia terus berusaha kan teleponin Ramirez. Jadi nomornya Ramirez tuh
tuh masih bisa dihubungin guys, cuma nggak diangkat-angkat aja sama dia. Nah setelah 4 bulan si Allison teleponin terus, diangkat juga akhirnya sama Ramirez. Dan pas diangkat akhirnya Allison diizinin untuk ngomong lah sama kedua anaknya. Itu pun cuma sekali ya teman-teman. Dan pada saat teleponan itu kedua anaknya Allison, Rebecca dan Samantha, mereka tuh udah nggak bisa bahasa Inggris. Yang lebih parahnya lagi, ternyata Ramirez itu bilang sama Rebecca dan Samantha kalau ibu mereka tuh sudah meninggal. Padahal ya Allison masih sehat walafiat, masih baik-baik aja. Karena mereka berdua masih kecil, masih polos, ya percaya aja lah pasti sama ayahnya. Masa iya ayahnya berbohong masalah itu? Nggak kepikiran dong di benak mereka. Nah Allison saat itu sebenarnya memang udah yakin kalau Ramirez ini membawa kedua putri dia tuh ke kampung halamannya. Jadi Allison saat itu langsung datang ke desa tempat Ramirez tinggal. Dia menginap di sebuah hotel nggak jauh dari sana. Dia menyamar, dia nyari-nyari informasi tentang anaknya, tentang Ramirez juga di sana. Dari penyelidikan yang dia lakukan sendiri itu, dia tahu kalau ternyata Ramirez di sana sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Ada juga orang yang nunjukin ke Allison fotonya Rebecca dan Samantha. Dan orang desa itu bilang sama Allison, tapi anak kamu tuh namanya udah bukan itu lagi, namanya udah dirubah sama Ramirez jadi Aisyah dan Sofia. Tapi karena Allison nggak berhasil menemukan keberadaan Ramirez ataupun kedua anaknya di sana, nggak ada kemajuan sama sekali juga selain informasi yang tadi itu, akhirnya Allison memutuskan untuk balik lagi ke Inggris. Nah saat di Inggris ini dia bertemu dengan seorang wanita yang menurut aku luar biasa banget juga ya. Wanita ini bernama Donya, dan Donya ini mempunyai pengalaman seperti Allison juga teman-teman. Dia menikah dengan pria asal Turki. Anak dari hasil pernikahannya ini dibawa paksa secara diam-diam sama suaminya ke sana, dan sampai saat itu Donya nggak pernah bisa ketemu lagi sama anaknya. Karena mungkin bisa tahu apa yang Allison rasain gitu ya, dia ngerasa senasib, akhirnya dia memutuskan untuk membantu Allison tanpa bayaran apapun. Jadi memang udah ikhlas aja gitu ya dari dirinya pengen ngebantu. Dan menurut pengalaman Donya, kalau memang Allison mau berhasil mengambil anak-anaknya kembali, Allison harus melakukan aksinya secara diam-diam, jangan sampai ketahuan sama suaminya, jangan sampai ketahuan sama Ramirez. Karena sebelumnya Donya itu memang sudah pernah nih samperin anak sama suaminya itu ke Istanbul. Pas di sana malahan dia ketahuan, terus dia ditangkap sama polisi di sana, ditahan beberapa lama di penjara, terus baru dibebasin. Dan dia malahan makin jauh gitu loh sama anaknya. Donya dan Allison pun mengumpulkan beberapa orang yang ternyata mau ngebantuin Allison juga nih untuk mendapatkan anak-anaknya kembali. Saat mereka semua berkumpul ngobrolin gimana nih kira-kira caranya supaya berhasil, mereka memutuskan untuk pergi ke Bosnia. Itu deket banget kan sama desanya Ramirez. Mereka akhirnya bareng-bareng pergi ke sana, menginap di sana untuk cari informasi tentang Ramirez, tentang Rebecca dan Samantha. Mereka ada di mana, keadaannya kayak gimana gitu lah ya. Mungkin kalau misalkan si Allison sendiri ke sana itu kan nggak berhasil tadi. Mungkin kalau dibantu rame-rame bisa berhasil. Sehari setelah sampai di Bosnia, mereka langsung melakukan aksinya. Jadi Donya, Allison dan abangnya Allison yang bernama Darren tadi, mereka semua naik di satu mobil, terus datengin rumah keluarganya Ramirez. Mereka bakalan pura-pura jadi turis di sana. Mobilnya diparkir nggak jauh dari rumahnya keluarga Ramirez. Dan Donya udah peringatin ke Allison, kamu jangan sampai ketahuan ya. Jadi kita amatin aja dari jauh. Kamu lihat, kalau misalkan kamu lihat ada anak kamu, langsung kamu keluar mobil, tarik mereka, masukin ke dalam mobil, dan kita bisa langsung cepet-cepet pergi. Tapi saat mereka mengamati di dekat rumah Ramirez, mereka nggak melihat tanda-tanda keberadaan Ramirez ataupun kedua anaknya Allison. Rencana mereka selanjutnya adalah mendatangi sebuah sekolah, karena dari hasil penyelidikan, pencarian informasi yang mereka lakukan, kayaknya si Rebecca dan Samantha itu belajar di sekolah itu. Setelah sampai di sana, mereka bertanya sama anak-anak yang ada di sana sambil menceritakan apa yang terjadi. Karena kalau mereka nggak ceritain apa yang terjadi, mereka takutnya nanti pada saat mereka bawa Rebecca dan Samantha, anak-anak di sana tuh jadi histeris, panik gitu ya. Setelah bertanya sama anak-anak sekolah yang mereka temui, tapi nggak ada yang tahu, mereka tunggu terus, tapi nggak juga melihat keberadaannya Rebecca ataupun Samantha. Dan mereka tahu kalau kelamaan nunggu di sana, karena mereka menetap di dalam mobil di pinggir jalan dekat sekolahan ya teman-teman. Kalau mereka lama-lama gitu di sana sambil mengamati anak-anak yang keluar masuk sekolahan, takutnya ada yang curiga, terus mereka ketangkep. Makanya mereka memutuskan, kayaknya udah kelamaan nih, yuk kita balik lagi aja dulu ke hotel. Di perjalanan, Allison bilang sama Donya dan Darren, kenapa sih
aku cuma pengen ketemu sama anakku aja, karena aku udah lama banget nggak ketemu mereka. Aku cuma pengen tahu apa mereka baik-baik aja, kok susah banget gitu loh. Sedih banget ya teman-teman. Setelah sampai di hotel pun Allison kayak masih sedih gitu, dia masih nggak nyangka kenapa sih kok Ramirez tega-teganya ngelakuin hal kayak gini ke aku gitu. Dia bilang gitu kan sama Darren dan Donya, karena memang pastinya Allison nggak nyangka ya, dia dan Ramirez nggak pernah punya masalah yang besar gitu. Jadi kok bisa Ramirez tega gitu loh misahin dia dari kedua anaknya seperti ini. Setelah selesai sarapan pagi, mereka memutuskan untuk datang ke sekolahan itu lagi, tapi bukan menunggu seperti kemarin. Mereka langsung mau ketemu sama kepala sekolah dan tanya tentang Rebecca dan juga Samantha. Mereka ceritain semuanya sama kepala sekolah tersebut. Allison bilang, "Pak, saya mau cari anak saya namanya Aisyah dan Sofia. Mereka berdua katanya sekolah di sini." Tapi kepala sekolahnya itu coba cari di sistemnya segala macam, dan dia balik lagi ke Allison terus bilang, "Gak ada murid atas nama Aisyah dan Sofia di sini. Gak ada orang yang kamu cari," gitu loh. Terus Allison bilang lagi sama kepala sekolahnya, "Boleh nggak sih aku cek gitu ke kelas satu-satu supaya ngelihat langsung apakah anak aku ada di sana." Kepala sekolahnya ngizinin, kemudian Allison cek satu-satu ke kelas-kelas yang ada di sana, tapi dia juga tetap nggak bisa ngelihat keberadaan anaknya. Terus dia ketemu sama penjaga sekolahnya nih teman-teman, dan penjaga sekolahnya bilang sama Allison, "Wah, kamu cari Aisyah dan Sofia ya, aku kenal sama mereka, tapi mereka tuh udah pindah beberapa bulan yang lalu." "Mereka pindah kemana?" kata Allison gitu kan. "Saya juga nggak tahu, yang pasti mereka dulu emang sekolah di sini tapi udah pindah beberapa bulan yang lalu." Akhirnya apa yang mereka lakuin? Mereka memutuskan untuk datang lagi ke rumah keluarganya Ramirez, dan kali ini mereka nggak ngumpet-ngumpet, nggak diam-diam, langsung ketuk pintunya, ngobrol gitu ya, ngomong sama keluarganya. Mereka tanya, "Ramirez dan kedua anak saya ada di mana?" kata Allison. Tapi keluarganya Ramirez bilang, "Oh, kami nggak tahu, dia nggak di sini waktu itu, dia sini tapi dia pergi dan kami nggak tahu dia perginya kemana." "Oh gitu, ya udah deh, aku minta nomor teleponnya Ramirez aja biar aku yang tanya langsung sama dia." Tapi keluarganya Ramirez bilang, "Nggak tahu, aku nggak tahu nomornya, kami nggak punya nomor teleponnya Ramirez." Sebenarnya kayak nggak mungkin banget gitu ya keluarganya nggak tahu nomor teleponnya Ramirez. Mungkin mereka emang nggak mau kasih tahu ke Allison aja nih. Untung Allison udah punya rencana cadangan sebelum datengin rumah keluarganya Ramirez itu. Jadi dia tuh udah bawa alat rekam, alat penyadap. Nah, alat penyadapnya itu ditempelin deh di ruang tamu rumah keluarga Ramirez, supaya kalau misalkan mereka lagi ngomongin tentang Ramirez itu bisa kedengeran kan. Selesai nempelin alat penyadap itu, Allison, Donya, dan Darren pergi dari sana. Mereka kembali lagi ke hotel sambil ngedengerin keluarganya Ramirez ngobrol segala macem. Dan bener aja, usahanya Allison ini membuahkan hasil guys. Ternyata dari obrolannya anggota keluarga Ramirez yang terekam sama alat penyadap itu, Allison bisa tahu kalau Ramirez membawa Rebecca dan Samantha untuk pindah dan tinggal ke Iran. Tapi sayang mereka semua bingung saat itu, karena setahu mereka di Iran itu kalau suami istri bercerai biasanya hak asuh anak itu bakalan jatuh ke ayah, karena ayah itu dianggap bisa melindungi anak-anaknya. Karena itu kayaknya kesempatan Allison untuk mendapatkan anak-anaknya kembali benar-benar tipis banget. Mereka juga menghubungi salah satu saluran TV di Iran, dan saluran TV itu mau membantu Allison ya teman-teman. Jadi krunya saluran TV tersebut datengin kediamannya Ramirez yang ada di Iran, melihat Rebecca dan Samantha keluar dari rumah, dipotret sama mereka, dan fotonya itu dikirimkan ke Allison. Dan saat melihat foto-foto itu, Allison bilang, "Wah, kayaknya anakku sama sekali nggak happy nih di sana. Muka mereka tuh malah kelihatan bingung." Gak lama setelah itu, saat semuanya sudah siap, Allison ditemani oleh Donya, mereka berdua ini pergi ke Iran teman-teman akhirnya ya, untuk mencari Rebecca dan Samantha, dan berharap pastinya bisa membawa mereka berdua pulang lagi ke Inggris. Allison menggunakan hijab saat pergi ke sana untuk menyamar. Mereka pergi ke ibu kota Iran, yaitu Tehran. Setelah sampai di sana, mereka bakal mengamati kalau sudah melihat Rebecca dan Samantha keluar rumah. Allison bakal nyamperin mereka, mengingatkan mereka kalau dia adalah ibunya, sekedar mau ngobrol atau bisa peluk anaknya gitu aja teman-teman. Karena saat itu Allison sudah tahu kayaknya untuk mengambil anaknya kembali tuh udah mustahil, udah gak mungkin banget. Apalagi
Di sana, di Iran itu ya, peraturannya kalau orang mau mendekati, ngobrol atau segala macam sama anak-anak, ya harus minta izin dulu sama ayahnya. Kalau nggak dapat izin dari ayahnya, itu adalah satu tindakan yang ilegal. Untuk dapat izin dari Ramies kayaknya kan nggak mungkin banget ya. Akhirnya ya Allison satu-satunya harapannya supaya seenggaknya bisa ketemu lagi sama anaknya. Cuma 5 menit aja juga nggak apa-apa, dia bisa ngelihat anaknya lagi, dia bisa memegang tangan anaknya lagi, memeluk anaknya lagi. Hari pertama mereka mengamati tempat tinggalnya Ramies, mereka malah melihat Ramies langsung ngumpet kan cepat-cepat, karena kalau ketahuan pasti ya bisa kena masalah mereka. Tapi untungnya di hari kedua mereka mengamati tempat tinggal Ramies itu, pagi-pagi subuh gitu kan mereka udah sampai di sana, dan ternyata Ramies pergi untuk bekerja. Di rumah nggak ada Ramies nih, mereka udah senang banget, apalagi Allison ya. Allison udah punya harapan yang besar banget bisa ketemu sama anak-anaknya. Dan bener aja teman-teman, setelah Ramies pergi bekerja sekitar pagi mau ke siang hari itu, kedua anaknya yaitu Rebecca dan Samantha keluar dari rumah tersebut. Dan karena pada saat itu adalah musim salju, anak-anak di sana tuh lagi sibuk main bola salju, lempar-lemparan, bentuk-bentuk salju segala macam. Dan di antara anak-anak yang main salju itu ada Rebecca dan Samantha juga. Dengan gugup Allison turun dari mobil mendekati kedua anaknya, dan saat itu rencananya Allison ya, dia udah bawa kalung, dan kalung itu adalah pemberian dia untuk kedua anaknya. Dia sangat-sangat berharap kalau setelah dia tunjukin kalung tersebut, kedua anaknya bakal inget sama dia kalau dia adalah ibunya segala macam. Akhirnya Allison samperin Rebecca dan Samantha. Setelah deket, Allison liatin kalungnya. Tapi sayangnya ya teman-teman, mereka berdua tuh nggak ingat sama Allison, mereka berdua juga nggak ingat sama kalung itu. Malahan mereka berdua tuh kayak kesel banget sama Allison, penuh dengan rasa amarah ngeliatin Allison sambil bikin kayak bola salju gitu dan dilemparin sekenceng-kencengnya ke Allison. Ya Allah, nggak ngebayangin ya teman-teman, itu sakitnya kayak apa ngeliat anak sendiri yang udah kita perjuangin mati-matian cuma untuk sekedar ketemu doang, tapi pas ketemu malahan ngelihat kedua anaknya itu dengan tatapan benci gitu loh ke dia, dengan penuh amarah ke dia. Tapi namanya kasih seorang ibu ya teman-teman, walaupun kedua anaknya itu kelihatan benci sama dia, Allison tetap sayang banget sama mereka. Allison tetap ngerasa seneng banget katanya bisa ketemu walaupun cuma sebentar. Gak ada penyesalan sedikit pun sudah berjuang sejauh itu untuk anak-anaknya. Bahkan kalian tahu nggak sih, Allison ini kan di Inggris juga bukan orang yang bergelimang harta gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk mencari anak-anaknya ini butuh biaya. Jadi untuk membiayai pencarian anaknya ini, Allison sampai menjual rumah miliknya yang ada di Inggris. Jadi Allison udah gak punya rumah lagi, gak punya tempat untuk pulang lagi di Inggris. Palingan nanti kalau misalkan dia balik ke Inggris ya dia numpang di tempat abangnya, Darren, atau di tempat Donya, ya gitu deh. Setelah beberapa menit Allison bertemu dengan kedua anaknya, Donya samperin Allison dan mengunjuk Allison untuk pergi dari sana. Karena Donya tahu kalau sampai ketahuan itu bisa parah banget ya akibatnya, mereka bisa sampai di penjara gitu loh. Akhirnya Allison dan Donya balik lagi ke apartemen tempat mereka tinggal saat di Iran itu. Nah dari apartemen, Allison masih terus berusaha untuk menghubungi Ramies. Dia bilang sama Ramies, tolong dong izinin aku untuk bertemu agak lama sama kedua anak-anakku, aku pengen banget ketemu sama mereka. Tapi susah banget untuk bicara sama Ramies, walaupun pada akhirnya dia berhasil bicara sama Ramies. Dan sebelum dia bicara sama Ramies, yang angkat telepon itu ternyata kedua anaknya yang sudah ganti nama ya, jadi Aisyah dan Sofia. Makanya Allison juga ngomong sama mereka, Aisyah, Sofia, ini kalian, ini ibu nak gitu ya. Aisyah, Sofia, I love you, dia bilang gitu. Allison saat itu benar-benar udah nyerah untuk bisa membawa anak-anaknya pulang lagi ke Inggris. Dia sudah harus bisa terima kenyataan pahit kalau ya dia nggak bisa hidup dan tinggal bareng lagi sama anak-anaknya. Dia juga sadar dia nggak bisa kayak gitu terus, dia harus move on, jalanin hidupnya lagi. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi ke Inggris. Tapi untungnya sebelum dia balik ke Inggris, setelah dia memohon berkali-kali sama Ramies, dia sampai tawarin ya ke Ramies, ayo Ramies, aku nih abis jual rumah yang ada di Inggris dan aku masih ada uang nih tersisa. Kalau misalkan kamu izinin aku untuk bertemu sama Rebecca dan Samantha sebentar aja gitu ya, aku bisa peluk mereka, bisa foto sama mereka untuk kenang-kenangan aku bakalan kasih ke kamu nih sebagian uang hasil penjualan rumah aku. Dan akhirnya setelah ditawarin kayak gitu sama Allison, Ramies mengizinkan untuk bertemu dengan kedua anaknya.
Mungkin buat Allison uang itu bisa dia cari lagi, tapi untuk kesempatan ketemu anak-anaknya untuk terakhir kali, memeluk mereka segala macam, itu benar-benar gak ternilai gitu ya harganya. Jadi ya gak apa-apa lah dia korbankan semua itu. Tapi setelah perjuangan keras yang dia lakuin itu pun hasilnya gak sesuai dengan harapannya ya teman-teman. Dia tetap gak bisa bawa pulang kedua anaknya. Jadi akhirnya dia pulang ke Inggris dengan kenyataan pahit itu. Memang ya kalau suami dan istri bercerai pasti korbannya itu adalah anak-anak. Dan nggak ngebayang sih kalau kisahnya itu bener-bener parah banget ya. Misahin ibu kandung dari anak-anaknya sendiri, bahkan bilang sama kedua anaknya kalau ibunya tuh udah meninggal padahal ibunya masih hidup, masih sehat. Kayak beneran hal yang buruk banget deh untuk dilakuin. Apalagi ngebayangin sakitnya kayak apa gitu kan, ngelihat anak sendiri nggak kenal sama kita. Lagi-lagi untuk aku yang juga seorang ibu, dan mungkin kalian yang udah punya anak gitu di rumah, pasti kalian bisa ngebayangin, kadang kita beberapa jam nggak ketemu sama anak aja tuh udah kangen banget ya, apalagi sampai tahu kalau kita nggak bakal bisa ketemu lagi sama mereka selama-lamanya. Gila sih. Kita doain aja semoga Allison bisa move on, dia bisa ngejalanin hidup dengan baik. Begitu juga dengan Rebecca dan Samantha, mereka diberikan kehidupan yang bahagia. Dan aku yakin ya suatu hari Rebecca dan Samantha itu bakalan sadar gimana besarnya cinta ibu mereka untuk mereka gitu ya teman-teman. Benar-benar kisah yang sedih banget ya. Jangan lupa komennya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.